Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosania, NPM 20130230066 dari kelas 3B ingin menayangkan video pembelajaran sifat-sifat garam menghidrolisis guna memenuhi mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Berikut saya tampilkan KD dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Ibu. Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan pimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari larutan penyangga. Kemudian, pada minggu ini kita akan membahas tentang sifat garam menghidrolisis. Coba sebutkan contoh garam yang kalian tahu. Garam dapur, Ibu, atau NaCl. Garam NaCl ini bersifat apa? Siapa yang tahu? Netral, Ibu. Oke, benar. Kalian tahu tidak? Ternyata terdapat banyak jenis garam di dunia ini. Tidak hanya ada garam dapur. Dan tentunya tidak semua garam tersebut bersifat netral. Ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Untuk membuktikannya, kita akan melakukan percobaan. Pada percobaan ini, kita akan membuktikan bahwa tidak semua garam bersifat netral dan kita akan mengidentifikasi sifat-sifat garam yang menghidrolisis pada beberapa larutan garam dengan menggunakan indikator universal. Jadi, nanti kita catat pH dari masing-masing garam tersebut untuk mengetahui sifat dari garam. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas kelompok untuk melengkapi prosedur percobaan pada rancangan percobaan. Rancangan percobaan mengidentifikasi sifat-sifat garam yang menghidrolisis pada beberapa larutan garam dengan menggunakan indikator universal. Sebelum melakukan rancangan percobaan, kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Lalu, sebutkan apa variabel kontrol, manipulasi, dan responnya? Izin mencoba menjawab, Ibu. Jadi, variabel kontrolnya konsentrasi, variabel manipulasi jenis sampelnya, dan variabel responnya pH, Bu. Baik, rancangan percobaan yang kalian unggah di Google Drive sudah Ibu koreksi ya. Beberapa kelompok masih ada yang kurang tepat prosedur percobaannya. Untuk kelompok 1, prosedur percobaannya sudah benar dan sudah Ibu revisi agar semakin baik. Untuk itu, kita akan menggunakan rancangan percobaan milik kelompok 1 ya. Baik, Bu. Setelah kalian melakukan percobaan, tulis hasil pengamatan pH-nya dari masing-masing larutan di tabel hasil pengamatan ya. Baik, Bu. Apakah sudah semua? Sepertinya sudah ya. Jika sudah, mari kita bahas tabel hasil pengamatannya bersama-sama ya. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan pH larutan garam. Mari kita berpikir. Di sampel, kita harus menyertakan air suling dengan pH 7 karena air suling ini berperan sebagai kontrol ya, bukan variabel kontrol. Jadi, dapat kita tuliskan bahwa air suling ini bersifat apa? Netral, Bu.
Iya benar, netral. Lalu, sampel 2-5 adalah larutan garam yang sangat dikenal. Larutan garam NaCl atau garam dapur, kita dapatkan pH-nya 7. 7 juga ya, yang berarti bersifat netral. Nah, dalam eksperimen ini, dua larutan tersebut yaitu sampel 1 dan 2 merupakan kontrol. Berbeda ya dengan variabel kontrol. Sebelum dilanjut, Saya Bu, mengapa ya itu pH-nya bulat-bulat? Kan pH itu biasanya ada yang koma-koma gitu, Bu. pertanyaan bagus. Jadi, karena kita melakukan percobaan menggunakan stick indikator, maka dari itu harga untuk pH-nya bulat-bulat. Lain halnya kalau kita memakai pH meter, maka akan ada koma-komanya. Mengerti ya? Oke, jadi NaCl bersifat netral ya. Lalu sekarang garam CH3COONa itu pH-nya 9. Ini berarti sifatnya. Basa, Bu. Lalu untuk konsentrasi H positifnya berapa? 10 pangkat minus 9, Bu. Iya benar, 10 pangkat minus 9 ya, karena pH-nya 9. Lalu untuk NH4Cl pH-nya 5, maka bersifat. Asam, Bu. Nah, perhatikan, ternyata garam-garam itu tidak semuanya netral kan? Ada yang bersifat basa dan ada yang bersifat asam. Nah, dari sinilah awal terjadinya hidrolisis tersebut. Ibu ingin bertanya, larutan NaCl itu apa sih? Saya, Bu. Larutan NaCl itu adalah garam dapur atau NaCl yang dilarutkan ke dalam air, Bu. Benar, itu berarti sistem kesetimbangannya adalah air. Air suling itu kan pH-nya 7. Lalu dimasukkan NaCl ke dalamnya dengan pH 7 juga. Nah, air suling ini sebelum ada NaCl di dalamnya itu konsentrasi H positifnya 10 pangkat minus 7. Lalu setelah garam NaCl dilarutkan, konsentrasi H positifnya berubah tidak? Tidak, Ibu. Tidak, karena apa? Karena pH NaCl juga 7, Bu, sama seperti pH air suling. Oke, lalu apakah NaCl ini mengganggu kesetimbangan air? Mengganggu, Bu. Oke, itu tadi pendapat Anggi. Yang lain bagaimana? Menurut saya tidak mengganggu, Bu. Ya, benar kata Tias ya, Anggi. Tidak mengganggu kesetimbangan air. Kenapa? Karena pH-nya 7. Kan air itu dalam konsentrasi yang amat kecil, yang hampir dibilang konstan. Jadi dari 55,56 molar itu hanya 10 pangkat minus 7 molar H positifnya. Jadi kalau kita bandingkan, maka setiap sekitar 0,5 miliar molekul air itu hanya satu yang menjadi ion H positif dan ion OH negatif. Air itu isinya apa sih? Terdiri dari apa? Terdiri dari ion H positif dan ion OH negatif. Waduh, bukan. Yuk, gimana yang lain? Terdiri dari molekul-molekul H2O, Bu. Ya, benar ya. Jadi bukan terdiri dari ion H positif dan ion OH min ya. Karena dalam sistem kesetimbangan air ada ion H positif dan ion OH min itu sangat kecil. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa garam NaCl ini tidak mengganggu kesetimbangan air atau tidak berinteraksi dengan air. Dengan kata lain, NaCl ini tidak memecah air. Memecah air itulah yang disebut dengan hidrolisis. Jadi, apa sifat garam menghidrolisis itu menurut pendapat kalian? Saya, Bu, di buku itu saya dapatkan hidrolisis garam adalah reaksi antara anion atau kation suatu garam atau keduanya dengan air. Yang lain? Menurut saya, Bu, kan kata Ibu hidrolisis itu memecah air. Nah, yang memecah air itu garam. Jadi, sifat garam menghidrolisis adalah sifat garam yang memecah air sehingga mengganggu kesetimbangan air, Bu. Ya, jadi air di sini berperan sebagai tokoh utamanya. Pada peristiwa hidrolisis, yang terjadi adalah terganggunya kesetimbangan air. Titik tolaknya dari air
pH 7 dan konsentrasi H positifnya 10 pangkat negatif 7. Demikian juga OH negatifnya. Begitu garam dimasukkan ke dalam air dengan pH tertentu, ternyata pH berubah, maka itu artinya kesetimbangan air terganggu. Molekul air berinteraksi lalu pecah. Jadi ingat ya, yang memecah molekul air itu garam. Jadi bahasa Indonesia yang tepat adalah garam menghidrolisis, bukan garam terhidrolisis. Tidak perlu ditambah air ya, karena hidro itu air, jadi garam menghidrolisis saja. Baik, Bu. Baik, karena NaCl tidak memecah air, menurut kalian siapa yang memecah air? Yang itu, Bu, CH3, COONA, dan NH4Cl. Karena pH-nya berubah, Bu, dari 7. Baik, dilihat dari mana bahwa garam itu berinteraksi? Dari pH dan konsentrasinya H positifnya berubah, Bu. Oke, ada yang berubah semakin sedikit dan ada yang berubah semakin banyak. Kalau H positifnya semakin banyak, maka OH negatifnya bagaimana? Semakin sedikit, Bu. Oke, jadi coba simpulkan larutan garam mana yang menghidrolisis dan yang tidak menghidrolisis. Saya, Bu, larutan NaCl itu tidak menghidrolisis. Garam natrium asetat dan garam amonium klorida itu menghidrolisis. Dan garam amonium asetat tidak menghidrolisis, Bu. Oke, yakin garam amonium asetat tidak menghidrolisis? Untuk membuktikannya, mari kita menganalisis reaksi hidrolisis dari masing-masing larutan garam tersebut ya. Baik, Bu. Oke, mari kita lihat. Pada reaksi hidrolisis garam NaCl padat itu kan di dalam air terionkan menjadi ion Na positif dan ion Cl negatif. Lalu dari tabel pengamatan tadi, Na positif dan Cl negatif juga tidak berinteraksi dengan air. Nah, reaksi ini adalah konsekuensi dari hasil pengamatan bahwa pH air tidak berubah. Kalian mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Jadi, asal-usul mengapa tidak berinteraksi dengan air itu bukan dihafal, melainkan belajar dari fakta sebuah pengamatan. Jadi, reaksi hidrolisis ini tidak bereaksi karena hasil dari pengamatan tadi. Lalu, larutan garam yang kedua, garam natrium asetat terurai menjadi ion Na positif dan ion CH3COO negatif. Dari pengamatan larutan garam pertama, yaitu NaCl, ion Na positif bereaksi dengan air atau tidak? Tidak, Ibu. Nah, berarti di garam natrium asetat, ion Na positif ini tidak bereaksi dengan air ya. Jadi, siapa yang bereaksi dengan air? Yang bereaksi dengan air adalah ion asetatnya, Bu. Karena ion natriumnya pada pengamatan larutan garam pertama tidak bereaksi atau berinteraksi dengan air, Bu. Oke, bagus. Sekarang di larutan garam ketiga, garam NH4Cl, siapa yang ingin mencoba menjelaskan? Saya, Ibu. Di garam NH4Cl itu di dalam air terionkan menjadi ion NH4 positif dan ion Cl negatif. Nah, berdasarkan pengamatan larutan garam pertama, yaitu pada larutan garam NaCl negatif, di situ ion Cl negatif tidak bereaksi, maka pada larutan garam ketiga yang pasti bereaksi adalah ion NH4 positifnya, Bu. Iya, betul. Jadi, untuk garam yang keempat, apakah betul menurut kalian tadi tidak menghidrolisis? Ternyata menghidrolisis, Bu. Iya, menghidrolisis ya ternyata. Reaksi tersebut disebut hidrolisis total. Jadi, ada hidrolisis parsial sebagian dan hidrolisis total. Coba simpulkan mana larutan garam yang tidak mengalami hidrolisis dan mana yang mengalami hidrolisis parsial sebagian dan hidrolisis total.
Saya coba simpulkan, Bu. Jadi yang tidak mengalami hidrolisis adalah larutan garam pertama, yaitu NaCl, lalu yang mengalami hidrolisis parsial sebagian adalah larutan garam kedua, dan ketiga yaitu CH3COONA dan NH4Cl. Lalu untuk larutan garam yang keempat yaitu garam CH3COONH4 itu mengalami hidrolisis total. Bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan pendapat Tias? Setuju, Bu. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti tentang materi ini. Untuk itu, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih kalian sudah sangat aktif berpartisipasi. Untuk yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui grup WhatsApp ya. Untuk minggu depan, kita akan membahas tentang tetapan hidrolisis atau KH, yang tentu saja masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Untuk itu, bacalah buku tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Baik, siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.